Iya, silakan Pak Jumirta. Ini masalah itikaf ya Pak. Iya Pak. Itikaf itu masjidnya apakah harus yang bisa pakai Jumatan atau masjid apa aja gitu. Itu lah. Itu yang satu. Yang kedua ada kelompok mungkin juga gitu. Yang sebetulnya dia berjuang untuk adanya pemimpin dunia gitu. Mungkin dua seperti yang Masoni mah paus itu yang dipatikan itu katanya. Masa kita nggak ada yang seperti itu katanya. Nah, kemudian kalau dikaitkan dengan surat Muhammad ayat 11 itu begini. Ada surat Muhammad ayat 11. Ya begitu aja Pak. Iya Pak Juminta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Begini Pak ya, prinsipnya iktikaf itu di masjid. Masjidnya bisa masjid yang bisa dipakai Jumatan atau masjid yang tidak biasa dipakai Jumatan. Yang penting itu tempat disebut sebagai masjid gitu. Contoh, ada orang yang di dalam rumahnya musola. Saya yakin di antara Bapak Ibu yang di rumahnya punya musola. Oke? Nah, sebenarnya itu tidak bisa dijadikan untuk iktikaf. Karena diniatkan bukan untuk masjid umum. Itu kan untuk keluarga. Dan kalau musola itu sifatnya bagian dari rumah. Kalau di rumah saya ada musola, suatu saat saya jual rumah itu, lalu oleh pembeli bagian musola itu dijadikan kamar, boleh nggak? Boleh. Jadi musola itu merupakan bagian milik pribadi yang sifatnya inheren dengan kekayaan kita. Hanya kita tetapkan wilayah atau tempat tersebut untuk sholat. Maka disebut musola. Nah, kita tidak boleh iktikaf di musola. Ya, seperti musola yang ada di rumah kita, musola yang ada di kantor. Karena kalau saya punya kantor, di situ ada musola, memang rutin. Karyawan saya sholat di situ. Tapi suatu saat kantor itu saya jual atau saya kontrakan, boleh nggak tempat musola itu kemudian akhirnya dijadikan, diubah jadi ruang kerja? Ya boleh, nggak apa-apa gitu. Nah itu musola. Nah di situ kita nggak boleh iktikaf. Tapi kalau suatu tempat sudah diniatkan itu masjid, siapapun bisa sholat di situ, ya walaupun kecil, misalnya cuma ukuran 5x5 gitu, kecil ya. Tapi kalau sudah diniatkan itu sebagai masjid, semua orang meyakini bahwa itu masjid, nah di situ juga bisa iktikaf sebenarnya Pak. Ya, jadi tidak harus masjid yang dijadikan sholat Jumat. Hanya mungkin kalau masjid yang suka dijadikan sholat Jumat cenderung besar. Ya, cenderung besar. Maksudnya kita beriktikaf itu di tempat yang memang layak untuk iktikaf. Kalau masjidnya kecil, rasanya menjadi kumuh kalau orang iktikaf di situ. Karena iktikaf itu walau bagaimanapun bawa perbekalan, pastilah bawa anduk ya, bawa baju cadangan gitu. Nah, rasanya menjadi tidak enak dilihat ketika masjid itu kecil, lalu di situ ada ransel-ransel yang berisi handuk dan lain sebagainya. Saya sependapat sebenarnya kalau masjid yang bisa digunakan iktikaf itu tidak semua masjid. Harus ada sarana-sarana yang mendukung. Kamar mandinya banyak, masjidnya luas, kemudian ada bagian yang bisa kita batasi untuk yang iktikaf ya. Bila perlu mungkin dikasih hordeng gitu supaya terlihat lebih rapi. Kalau saya lebih cenderung menyarankan tidak semua masjid bisa dijadikan iktikaf karena belum tentu sarananya itu memenuhi ya. Belum tentu sarana-sarana di situ bisa mengcover orang iktikaf. Nah, disinilah butuh kepiawaian dari ketua DKM untuk melihat apakah masjid yang dikelola itu bisa dijadikan tempat iktikaf. Lihat ada berapa kamar mandi. Kan iktikaf tuh tidur di masjid kan.
kalau orang-orang tidur kira-kira kelihatannya bakal mengganggu orang sholat atau tidak gitu. Itu tolong oleh para ketua DKM itu dipikirkan yang kayak begitu. Jadi ketua DKM juga butuh pemikiran, kemampuan pemikiran manajerial yang bagus gitu. Jadi jangan pokoknya orang lain itikaf, ayo bikin, di masjid kita juga bikin program itikaf. Padahal sarana kamar mandi tidak mendukung, sarana jamaah kalau tidur juga tidak mendukung. Apa yang terjadi? Masjid itu menjadi seperti tempat pengungsian. Nah itu yang menurut hemat saya kurang tepat gitu loh ya. Mungkin tidak semua orang sependapat dengan yang saya sampaikan. Saya tahu itu. Tetapi tolong menurut saya ini pemikiran-pemikiran yang bisa membuat masjid itu tetap elegan. Masjid itu tetap terhormat. Jangan salah, masjid itu tempat ibadah. Maka masjid itu harus mencerminkan sebagai tempat ibadah yang merepresentasikan kebersihan, merepresentasikan keteraturan, merepresentasikan keeleganan gitu. Kalau saya sih memandang tempat ibadah harus begitu. Nah, jadi dengan demikian, kalau bicara masjid, masjid manapun bisa kita pakai itikaf. Tetapi, apakah masjid tersebut fasilitasnya memadai? Nah, kalau tidak memadai, nggak usah dipaksakan. Kalau tidak memadai, buka saja program itikaf itu di masjid-masjid yang representatif, gitu. Representatif dengan berbagai sarananya, gitu ya. Dan juga bagi para arsitek, nah Anda ketika membangun masjid boleh jadi terpikir bagaimana mendesain masjid yang nanti ada program itikaf. Kalau misalnya tanahnya luas, masjidnya megah, nah para arsitek masjid itu Anda harus memasukkan item nanti kalau Ramadan orang itikaf gimana nih, sehingga desain masjid itu bisa mengcover kebutuhan itikaf gitu ya. Saya berpikirnya lebih berpikir real gitu loh. Saya tidak mengawang-awang, real aja bahwa memang masjid itu baru bisa dipakai itikaf kalau representatif. Kalau enggak untuk apa? Jadi kumuh tuh kesannya ya. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf kalau ada yang tidak sependapat dengan saya karena ya namanya orang ada juga yang lah nu penting mah ibadah tuh kudu teori-teori gitu nih liur lah. Nu penting mah ibadah geus cenah gitu. Ada yang gitu ya silahkan. Ini kan namanya juga sharing of ideas ya, sharing of experience gitu. Jadi berbagi pemikiran, berbagi pengalaman supaya pencitraan umat Islam tuh elegan gitu. Wallahu a'lam bishawab.